Selamat siang Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 5 November 2023 bersama saya Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Aksi demo tunggal seorang masyarakat aktivis peduli narkoba kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Pura. Kali ini Wahyu Rido, seorang aktivis anti narkoba, kembali menggelar aksi demo di Mapolsek Tanjung Pura. Maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura sudah terjadi selama 10 tahun silam. Namun hingga kini belum seorang pun bandar narkoba terbesar yang ditangkap aparat kepolisian setempat. Penangkapan narkoba yang dilakukan jajaran Polres Langkat dan Polsek Tanjung Pura hanya seputaran pengedar kecil dan para pemakai bahkan tidak pernah menyentuh bandar besar. Penangkapan ini tentunya menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat karena orang-orang yang diduga sebagai bandar besar masih bebas melakukan aksi haramnya di tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan sikap aparat kepolisian yang terkesan menutup mata. Menyikapi hal tersebut, seorang aktivis anti narkoba, Wahyu Rido, menggelar aksi demo tunggal di Mapolsek Tanjung Pura sembari menabur bunga yang menandakan telah matinya hati aparat penegak hukum karena tidak peduli dengan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura. Menanggapi aksi demo tunggal ini, Kapolsek Tanjung Pura, AKP Surahman, langsung menyambut dan memberikan pengarahan bahwa aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh masyarakat demi membasmi peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan. Peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena wilayah ini sering menjadi wilayah transit atau persinggahan narkoba dari kota Aceh yang selanjutnya akan diedarkan di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Memasuki masa 8 bulan usaha pembersihan material limbah aspal yang mencemari Pantai Nias Utara belumlah maksimal. Belum termasuk material aspal yang tersiasa di atas kapal yang kini diyakini terus meleleh dan keluar dari bagian lambung kapal yang mengalami kebocoran. Berdasarkan amatan dan penelusuran pihak pemerintah daerah, jumlah volume aspal yang diklaim hasil pembersihan yang dilakukan PT Tonamor Pakpak banyak yang mengakui bekerja atas penunjukan dari pihak asuransi asal Singapura yang bekerja sama, pihak owner PT AA, SHI, namun progres tersebut masih diragukan warga nelayan dan pemerintah setempat. Selain itu masih ada indikasi pengklaiman material yang dikumpulkan sebelumnya seolah hasil progres terbaru. Para nelayan meminta pembersihan dilakukan secara serius. Dan seluruh nelayan saya itu yang hampir 75 kakak sekarang sudah tidak bisa lagi mendapatkan hasil seperti 2 bulan yang lalu. Kalau sekarang mereka bisa hanya dapat sekilo sampai 2 kilo. Sementara pengeluaran sangat banyak sekali, Pak. Begitu juga alat-alat tangkap sudah banyak yang kena aspal sehingga mengakibatkan kerugian. Sementara pihak PT Tonamor Pakpak Bayak bekerja atas penunjukan pihak asuransi di Singapura mengaku telah melakukan upaya maksimal pembersihan tanpa merekayasa hasil progres serta capaian kawasan pembersihan. Amankan sama tim Angkatan Laut dan yang terbesar ada di Posko Lanal di Lahewa. Jadi sebagian kita sudah sisiri juga di pantai Salonako, tapi sisa-sisa kurang lebih dapat sekitar 2 karung dan di Pulau Mosi ada sekitar 1 ton. Tetapi masih banyak yang menempel di terumbu karang sudah 7 bulan lebih karena sudah membaur dengan terumbu karang dan kena matahari mereka sudah menyatu. Kita coba linggis tidak terkupas, jadi kita sudah cari ke dasar laut dan dapat sebagian dan akhirnya kami menganggap evakuasi untuk Pulau Mosi sudah selesai dan tinggal nunggu arahan dari KLH. Apa ada lagi yang perlu kami sisiri? Intinya keberadaan kami sini belum selesai, kami hanya standby. Selanjutnya pihak ketiga ini berencana akan mengevakuasi seluruh isi kapal PT ASHI dari perairan Nias Utara apabila mendapat persetujuan dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jakarta. Masyarakat Kota Pinang mendapat pelayanan kesehatan bergerak bakti kesehatan bermartabat Sumatera Utara. Layanan berupa sunatan massal, operasi bibir sumbing, dan pemeriksaan penyakit dalam.
Bakti layanan kesehatan bergerak dilaksanakan di lapangan SBBK Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Layanan kesehatan meliputi sunatan massal diikuti sebanyak 113 orang anak. Operasi bibir sumbing kepada 5 orang anak serta menggelar pengobatan massal gratis yang diantaranya pengobatan penyakit dalam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dr. Doni Irwansyah Delimunte menyampaikan, kegiatan sunat massal, operasi bibir sumbing, dan pemeriksaan penyakit dalam rutin sudah ketiga kali secara berturut-turut setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hari ini adalah kegiatan bakti kesehatan bermartabat Provinsi Sumatera Utara. Di mana ini kegiatan diinisiasi oleh Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan ini adalah pengobatan gratis meliputi sunatan massal, operasi bibir sumbing, dan pemeriksaan penyakit dalam. Selain mendapatkan layanan kesehatan gratis, anak-anak tersebut juga diberikan tali asih. Masyarakat Liang Melas Datas Kabupaten Karo bersama Wali Kota Medan melakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen dan Juma Jokowi sebagai rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jalan. Acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Jokowi setinggi 6 meter dan lokasi Juma Jokowi di kawasan Liang Melas Datas atau LMD Kabupaten Karo berlangsung meriah. Masyarakat LMD Kabupaten Karo ini terdiri dari warga 6 desa dan 3 dusun di Kecamatan Lau Baleng, Mardinding, Kutabuluh, dan 3 Binanga. Dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution mewakili keluarga Presiden Jokowi. Bobi juga sempat melakukan video call dengan Presiden Jokowi yang disaksikan oleh masyarakat LMD. Pembangunan monumen dan Juma Jokowi diperkirakan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar ini di lahan seluas 2 hektar dari swadaya masyarakat. Atas rasa terima kasih kepada Presiden RI atas selesainya pembangunan infrastruktur akses jalan LMD. Nantinya kawasan ini akan menjadi lokasi wisata LMD Kabupaten Karo. Wali Kota Medan Bobi Nasution selaku keluarga Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas kegigihan masyarakat LMD serta pembangunan monumen dan Juma Jokowi tersebut. Pemirsa, berikut informasi seputar pilihan rakyat. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mengumumkan daftar calon legislatif tetap pemilu 2024 untuk Kota Sibolga. Dari daftar DCT terdapat 30% keterwakilan perempuan. Komisioner KPU Kota Sibolga yang juga sebagai Koordinator Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu 2024 KPU Kota Sibolga, Armansyah Sinaga menjelaskan total calon legislatif untuk DPRD Kota Sibolga yang telah disahkan dalam daftar calon tetap adalah 217 orang. Dari 217 orang calon legislatif yang telah ditetapkan dalam DCT tersebut, tercatat sebanyak 30% keterwakilan perempuan. Sudah sahkan itu sejumlah 217 DCT untuk DPRD Kota Sibolga. Sampai saat ini kami memantau masih sesuai dengan persyaratan minimal yaitu 30% keterwakilan perempuan dari 217 DCT yang sudah ditetapkan untuk di DPRD Kota Sibolga. KPU Kota Sibolga saat ini terus melakukan sejumlah agenda kegiatan pelaksanaan pemilu yang berupa himbauan kembali kepada partai politik peserta pemilu agar segera melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan persiapan pelaksanaan kampanye yang rencananya akan dimulai pada akhir November ini. KPU Kabupaten Karo terima logistik bilik suara sebanyak 4.868 unit yang akan digunakan untuk pemilihan umum serentak presiden dan legislatif 2024 mendatang. Logistik bilik suara sebanyak 4.868 unit diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Logistik berupa bilik suara ini merupakan logistik pertama yang diterima KPU Kabupaten
Kabupaten Karo. Sekretaris KPU Kabupaten Karo, Ahmad John Sikumbang mengatakan bahwa logistik bilik suara untuk kebutuhan seluruh TPS di Kabupaten Karo telah diterima dengan baik dan kini disimpan di dalam gudang KPU dengan pengamanan dari pihak kepolisian Polres Tanah Karo. Kita menerima bilik suara itu kebutuhan kita sebanyak 4.868. Berarti ini logistik pertama yang diterima oleh KPU Ya, Karo. untuk saat ini yang pertama dan ini nanti kita akan menyusul nanti untuk bilik suara. Nah, kotak suara. Dan ini bilik suara yang kita terima ini kan akan kita hitung dahulu, akan kita cek dan apakah masih ada nanti yang rusak atau kurang nanti akan kita kalau rusak nanti kita kembalikan dan kurang nanti akan kita minta bertambah. Logistik ini nantinya digunakan untuk pemilihan umum serentak legislatif dan presiden tahun 2024 mendatang. Dan sejauh ini seluruh tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karo berjalan sesuai dengan jadwal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Perpustakaan Umum Daerah Toba di Jalan Kartini, Soposurung, Balige, ramai dikunjungi para pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pasca pandemi COVID-19, minat baca para pelajar di Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan. Kepala Bidang Perpustakaan Toba, Uli Basa Simanjuntak mengatakan minat baca para pelajar Toba semakin hari semakin bertambah, di mana setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Jumat ada ratusan para pelajar mengunjungi Perpustakaan Umum Daerah Toba. Uli menyebutkan para pelajar yang mengunjungi perpustakaan saat ini sangatlah meminati buku yang dapat meningkatkan literasi mereka, yaitu berupa buku-buku fiksi, non-fiksi, sejarah, dan yang berhubungan dengan tugas-tugas dari sekolah. Untuk saat ini, Perpustakaan Umum Daerah Toba telah menyediakan buku sekitar 4.739 judul dengan 13.235 eksemplar. Selain itu, buku berbentuk fisik, ada juga sekitar 845 judul buku digital yang dapat diakses para pengunjung yang datang. Meskipun demikian, para pengunjung lebih memilih buku fisik daripada buku digital yang dianggap lebih mudah dipahami dan lebih sederhana penggunaannya. Jadi kalau misalnya itu yang jelas mereka lebih suka buku fisik dibandingkan buku digital. Pokoknya memang terus terang aja ya, memang lebih senang lah membaca yang langsung seperti ini ya Pak ya, buku fisik dibandingkan dengan kita harus memegang seperti ini. Kita sediakan juga sih fasilitas untuk di samping handphone. Kita menyediakan fasilitas untuk membaca buku digital, yaitu pakai visi. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Cindy Maisiagian, mengatakan mereka sangatlah senang membaca buku yang ada di Perpustakaan Umum Toba ini. Mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas perpustakaan dan tanpa ada dipungut biaya, baik membaca dan meminjam buku. Dari yang saya lihat buku-buku yang diminati yaitu saya lebih dominan ke yang saya lihat itu ke buku novel, terus buku cerita. Sepertinya saya berpikir kenapa dominan ke situ karena untuk menghibur yang baru dari sekolah, terus untuk jadi bahan refreshing atau literasi, berbanyak kosakata dalam bahasa gitu. Kalau saya Pak ada 2 kali 1 minggu Pak ada. Terus itu hari-hari apa aja sih? Hari Jumat Sabtu Pak. Jumat Sabtu Karena kesini ya. kebetulan cepat pulang ke sekolah terus menyempatkan waktu lah ke sini Pak untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Sungguh memprihatinkan perpustakaan yang ada di Makam Raja Sisingamangaraja ke-12 yang tidak terawat dengan baik. Bahkan kunci lemari, rak buku, dan dinding atap asbes gedung rusak. Gedung perpustakaan tersebut terletak di sebelah areal Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 di Jalan Pagar Batu, Soposurung, Balige, Kabupaten Toba. Sejumlah buku di dalamnya terkesan dibiarkan berhamburan tergeletak di lantai dan plafon ruangan jebol di sana-sini.
Beberapa lemari buku di ruangan ini rusak, serta bagian dalam ruangan tampak kotor. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toba, Pargaulan Sianipar, bersama jajarannya saat meninjau gedung perpustakaan menyampaikan keprihatinan. Pihaknya berjanji akan meneliti dan eksplorasi keberadaan buku-buku yang ada di ruangan perpustakaan. Pargaulan berharap bahwa makam Raja Sisingamangaraja ke-12 ini dapat menjadi salah satu objek wisata tapak tilas yang mampu mengenang sejarah kebudayaan Batak dan kepahlawanan Raja Sisingamangaraja ke-12 saat melawan penjajahan Belanda di tanah Batak. Dengan adanya gedung perpustakaan sebagai pendukung informasi yang didapatkan wisatawan saat berkunjung. Tentu kita gembira bahwa ada perpustakaan yang pernah dibangun di sini, walaupun kita tidak pernah mendapat informasinya. Dan ke depan akan lebih kita teliti lagi, kita eksplorasi buku apa yang ada di dalam. Karena tadi ketepatan ada beberapa lemari ini kuncinya belum ada. Kami berharap memang kita menemukan buku-buku lama yang terkait dengan Singamangaraja dan budaya Batak yang sudah kita cari di toko buku. Jemaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Al-Kausar dengan bersafari. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-72 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Salat subuh berjamaah dengan mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Al-Kausar di Komplek Tata Alam, Jalan Gaperta Ujung, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Sumatera Utara pagi tadi. Safari subuh ini turut dihadiri oleh Majelis Safari Subuh Arafah Bukit Barisan, yakni Sumatera Utara, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Al-Kausar. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan ini binaan langsung dari Pembinaan Mental dan Kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid memperkenalkan kontak infak kejujuran, di mana kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Muhammad Iqbal Irham. Dalam tausiahnya, ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid. Ustadz Muhammad Iqbal Irham juga mengajak kepada seluruh umat muslim untuk dapat memerangi narkoba yang telah merusak generasi bangsa. Terutama anak-anak kami, generasi muda, agar mampu untuk menjaga diri, agar tidak jatuh pada benda-benda yang haram, makanan haram, minuman haram, terutama narkotika, karena semua itu akan merusak diri sendiri, akan menghancurkan kecerdasan diri, akan merusak seluruh sendi kehidupan kita. Dengan meramaikan masjid, maka generasi muda dan keluarga kita serta bangsa Indonesia akan selamat dari kejahatan narkoba. Destinasi wisata alam Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan ramai dikunjungi warga di akhir pekan. Salah satu cara menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan teman-teman adalah dengan mengunjungi wisata alam Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan Mandailing Natal. Di objek wisata Kebun Karet ini, pengunjung dapat melihat suasana alam yang sejuk dan asri dengan pemandangan perbukitan yang hijau. Aliran sungai Batang Gadis yang mengelilingi perbukitan Bukit Barisan menjadi favorit pengunjung untuk berwisata dan berfoto. Sejumlah pengunjung mengaku merasa senang dan sangat menikmati pemandangan alam serta fasilitas yang ada di destinasi Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan ini. Tidak hanya itu, pengunjung yang memesan makan di Kantin Kejujuran ini juga tidak langsung ditagih uang untuk bayar makanan yang dipesan. Makanan yang dipesan akan dibayar saat pengunjung sudah bersiap untuk pulang. Selain itu, pengunjung yang berwisata ke Penatapan ini tidak dipungut biaya.
nanti nggak siang ke sore nih tasanan itu bagus di sini. Makanya pemandangannya kan bagus. Terus suasana itu sejuk di sini. Jadi yang buat bagus di sini. Enggak, kalau di sini kita pesan nanti kita bayar. Kayak ada kantin kejujuran. Ada kantin kejujuran ya? Iya. Objek wisata Kantin Kejujuran penatapan Panyabungan ini ditempuh dengan waktu 15 menit dari kota Panyabungan. Meski berada di tengah perkebunan kelapa sawit, objek wisata pemandian Pantai Geger menjadi alternatif wisata bagi warga Labuhan Batu. Pemandian Pantai Geger berada di sekitar 1 km dari Jalan Lintas Gambal, Tanjung Siram, tepatnya di Dusun Jatimulyo, Kampung Dalam, Bilahulu, Labuhan Batu. Pantai ini memiliki aliran air yang jernih dan sejuk. Wisata yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini memiliki tingkat risiko yang rendah dikarenakan arus yang mengalir tidak dalam dan deras, sehingga pengunjung dapat bermain air dengan aman. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya warga kota Rantau Prapat. Salah seorang pengunjung, Rio, menyebutkan ia dan keluarga sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini. Udah sering ke lokasi ini, Bang? Sering, Bang. Taunya dari mana, Bang? Dari kira maksudnya Ya dari penduduk sekitar sini. Penduduk sekitar sini kan ya pertama cuma penduduk sini aja yang tahu. Karena kami tanya-tanya ada tempat pemandian baru gini, jadi kami datangi kemarin juga. Pengelola Pantai Geger Ahmad Syarif Nasution menjelaskan lokasi ini mulai dibangun pada awal tahun 2020 dengan memanfaatkan aliran air di tengah perkebunan sawit miliknya seluas 4 hektar. Selain menyediakan fasilitas musola dan pondok, di lokasi pemandian ini pihak pengelola juga menyediakan hiburan organ tunggal bagi pengunjung yang hobi bernyanyi. Semenjak tahun 2020 sudah ada COVID-19. Jadi disitulah rencana saya karena ada suatu kegiatan kami bahwasanya nggak ada usaha, jadi inilah kami olah untuk sebagai informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara. Hari ini saya Udrandari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.